Dah. Ya. Si Belanda. Pelita kan males ya. Enggak boleh tuh, siapa namanya? Masuk setelah masuk pesawat Pak. Ini nggak tahu kalau ada. Ayo. 6 kurang 3. Aman Jo. Narko. Juga Di sebelah apotek. Liga 2. Masuk Piduri. Diulangi Pak, diulangi. Diulangi Pak, tadi terputus. Sudah mendapat izin. Udah bantu kalian juga masih di. Oh begitu datang dia memenuhi janjinya, kita nyampe dia telepon udah. Enggak buktinya kamu lapor begitu nyampe lapor level 4-nya Sudah diancam. kalau nggak ada dia ya. Ini yang mau campur Saya ditanya apa uang ngomong saya mau digunakan. Enggak. Malah yang hanya bodyguard doang, yang bodyguard. Yang 6 orang turun sama presmen. Mau shoot warna ternyata mau. Presmen. Ya, ternyata. Ya. Bodyguard. Bahkan bodyguard juga. Ini kan bodyguard juga. Semua jadi bodyguard nanti. Kayak presmen. Ya kalau nggak bodyguard per. Jangan sampai kusut, jangan sampai kusut. Gak bisa nih, colokin aja. Colokin aja. Colokin aja buat kusut. Ya, Agnes nggak bisa pulang, Agnes. Agnes nggak bisa pulang. Ya. Jalan sana, mau pindah ke sana. Apa? Kamu rendahin. Level 4 ada semua. Ada semua di dalam. Please. Ya, oke. Jangan gitu dong, tangan Abang jajan terkat. Enggak usah lama kok. Yes, tapi. Tapi pelan-pelan. Desi yang mundur, Desi Pak. Presiden pelan-pelan jalannya. Desi mundur, Desi.
Saya kan, thank you. Saya sekarang bisa mengungkapkan bahwa keputusan keberangkatan ke Sarajevo sebetulnya diambil sampai detik-detik terakhir sebab kami belum dapat, kami harus yakin bahwa keberangkatan kepala negara ke tempat yang cukup bergolak itu benar-benar aman. Dan saya kira dari berita mass media maupun dari berita mass media, Bapak Presiden dan rombongan menggunakan kendaraan lapis baja yang cukup panjang rangkaiannya, semua berjalan lancar. Tentu ya, kalau saya boleh ungkapkan, begitu pesawat menyentuh landasan di lapangan terbang Sarajevo, kami semua mengucap alhamdulillah, dan barangkali kalau tidak salah Bapak Presiden juga mengucapkan demikian. Saya kalau boleh sampaikan pesan Bapak Presiden, sangat puas dengan kunjungan ini, dan hal-hal yang lebih substantif rekan saya Menteri Luar Negeri akan menjelaskan. Masih mengenai kesan Bapak Presiden, Pak. Tadi begitu Bapak Presiden tiba di Bandara Sarajevo, beliau dielulukan oleh warga Bosnia Herzegovina. Bagaimana kesan Bapak Presiden mengenai ungkapan rasa yang sangat-sangat mengharapkan kunjungan Ketua Gerakan Umroh di Bosnia, khususnya mengenai usaha untuk penyelesaian masalah perdamaian di kawasan itu, Pak? Yang saya bisa ungkapkan barangkali apa yang diucapkan oleh Presiden Bosnia Herzegovina, bahwa kedatangan Bapak Presiden yang dianggap merupakan perjalanan yang sangat panjang, malah ditambahi dan berbahaya, kata beliau, maksud saya Presiden Bosnia Herzegovina, dirasakan memberikan dukungan moral yang sangat tinggi kepada perjuangan rakyat Bosnia Herzegovina. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Dari Pak Ali, Pak. Tidak. Siap. Kita baru saja selesai mengadakan kunjungan singkat ke Sarajevo, dan saya kira secara substantif kunjungan tersebut cukup berhasil. Tentunya kunjungan ke Bosnia Herzegovina ini secara formal dapat dilukiskan sebagai suatu kunjungan balasan Bapak Presiden atas kunjungan Presiden Izetbegovic beberapa waktu yang lalu ke Indonesia. Namun di samping itu tentunya ada makna yang lebih besar mengenai kunjungan ini, yaitu bahwa dengan kunjungan ini kita hendak menunjukkan keprihatinan kita dan juga solidaritas kita dengan rakyat Bosnia Herzegovina. Sedangkan timing kunjungan ini juga dirasakan sungguh tepat, karena pada dewasa ini memang perkembangan terakhir di Bosnia Herzegovina maupun di Kroasia sendiri menunjukkan tingkatan kegawatan yang cukup memprihatinkan. Di samping kunjungan ke Sarajevo maupun kunjungan ke Kroasia ini memberi kesempatan kepada
Bapak Presiden untuk mendapatkan masukan-masukan langsung dari pemimpin-pemimpin Bosnia dan Kroasia mengenai perkembangan terakhir beserta pandangan mereka, maka kunjungan ini juga dimanfaatkan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan sekedar beberapa pemikiran Indonesia sendiri sebagai sumbangsih ke arah suatu penyelesaian. Sebab tidak dapat disangkal bahwa setelah bertahun-tahun sekarang PBB mengeluarkan berbagai keputusan berupa resolusi ke arah penyelesaian setelah kelompok 5 negara besar menyampaikan berbagai saran penyelesaian. Kenyataan menunjukkan bahwa kita masih jauh daripada suatu penyelesaian. Peperangan masih berjalan terus, walaupun sekarang ada gencatan senjata yang sangat rapuh yang sedang berlangsung di Bosnia dan di Kroasia. Tapi dalam waktu dekat ini mengenai nasib kedua gencatan senjata itu pun masih merupakan tanda tanya. Jadi kita merasa terdorong untuk di samping menunjukkan dukungan kita yang selama ini telah secara konsisten kita berikan kepada Bosnia, baik selaku negara tersendiri maupun selaku negara gerakan non-blok dan OKI, kita merasa terpanggil sebagai suatu bangsa yang selalu dekat dan bersahabat terhadap bangsa keseluruhan bangsa bekas Yugoslavia untuk memberi sekedar sumbangan pikiran ke arah satu penyelesaian yang menyeluruh dan yang langgeng, lagi pula adil. Jadi pada kesempatan baik kunjungan kita ke Kroasia dan pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Kroasia maupun tadi pagi dengan Presiden Izetbegovic dari Bosnia, Bapak Presiden telah menyampaikan secara garis besar pemikiran Indonesia. Pertama, bahwa Indonesia yakin, percaya bahwa suatu proses perundingan ke arah suatu penyelesaian yang langgeng tapi juga yang menyeluruh itu memang sudah perlu dipikirkan dan hanya dapat, menurut kita, hanya dapat dicapai kalau didasarkan atas premisa-premisa dasar tertentu dan didasarkan juga atas beberapa prinsip pokok tertentu. Premisa dasar pertama yang kita juga gali dari pengalaman kita menyumbangkan penyelesaian di wilayah kita sendiri ialah bahwa suatu penyelesaian langgeng hanya bisa tercapai kiranya jika penyelesaian itu dirundingkan secara langsung oleh pemimpin-pemimpin pihak-pihak yang langsung bersangkutan. Jadi dalam hal ini oleh pemimpin Bosnia Herzegovina, oleh pemimpin-pemimpin Macedonia, Kroasia, Serbia, Montenegro, dan Slovenia sendiri. Orang-orang luar bisa membantu, patut mendukung, melicinkan, tetapi yang menentukan adalah perundingan langsung antara pemimpin pihak-pihak yang bertikai itu sendiri. Kedua, premisa kedua ialah bahwa sudah tiba waktunya bahwa kita jangan lagi melihat penyelesaian masalah bekas Yugoslavia ini, masalah atau krisis bekas Yugoslavia ini secara sepotong-sepotong. Tetapi patut kiranya kita mulai mengadakan suatu pendekatan yang integral, yang menyeluruh, yang memperhitungkan permasalahan yang menyangkut semua
bekas wilayah Yugoslavia yang lama, maupun menyangkut semua aspek dan dimensi permasalahan itu sendiri, tanpa melupakan apa yang harus didahulukan sebagai urgensi tentunya. Kalau memang suatu gencatan senjata di Bosnia Herzegovina merupakan urgensi, itu tidak boleh dilupakan. Tetapi lalu jangan berhenti di situ, tetapi kita mencoba mencapai suatu penyelesaian menyeluruh. Kemudian ada beberapa prinsip pokok yang perlu dipertahankan dan perlu diterima baik oleh semua pihak. Ini kita sampaikan juga kepada mereka. Pertama, tentunya prinsip-prinsip umum seperti prinsip-prinsip Konferensi Bandung, non-intervensi, respek terhadap kedaulatan masing-masing dan lain sebagainya. Tetapi juga prinsip-prinsip yang lebih spesifik, misalnya saling pengakuan terhadap semua bagian wilayah bekas Yugoslavia dan penghormatan terhadap batas-batas negara yang diakui secara internasional. Kemudian masalah minoritas di masing-masing negara itu juga harus kita pikirkan, yaitu harus dihormati. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip dasar itu, berdasarkan premisa-premisa dasar itu, menurut kita lalu pemimpin-pemimpin tersebut patut duduk terlebih dahulu antar mereka. Kita hanya memberi fasilitas. Jadi kalau memang mereka terima ide-ide ini, Indonesia bersedia menjadi fasilitator bagi suatu pertemuan seperti itu. Seperti halnya dulu terjadi juga sewaktu kita mengundang pemimpin-pemimpin Kamboja untuk duduk dalam satu meja bundar. Tapi berdasarkan pengalaman kita juga, pada satu ketika setelah beberapa elemen penyelesaian itu mulai tercapai kesepakatan, maka perlu ditingkatkan ke tahap kedua, yaitu menuju ke suatu konferensi internasional, di mana misalnya diikutsertakan kelima negara anggota tetap PBB, negara-negara sekeliling negara bekas Yugoslavia itu, seperti halnya di Kamboja misalnya, ASEAN ikut sertakan. Kemudian negara-negara lain yang dapat memberi sumbangan terhadap penyelesaian itu diundang. Jadi kita melihat proses ini dalam dua tahapan. Tapi tahapan yang paling penting, tahapan pertama adalah pertemuan antara pemimpin-pemimpin pihak-pihak yang berselisih itu secara langsung. Jadi inilah beberapa pemikiran secara umum yang telah disampaikan tadi pagi oleh Bapak Presiden kepada Presiden Izetbegovic, maupun pada tingkat lebih rendah kita ngadakan apa yang disebut parallel talks. Dan dapat sekaligus saya juga laporkan bahwa kemarin hal yang sama terjadi, dan tadi pagi hal yang sama terjadi antara Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Valentic dari Kroasia maupun dengan Presiden Tuđman dari Kroasia tadi pagi sebelum kita berangkat ke Bosnia. Adapun tentunya karena ini baru merupakan suatu pemikiran, mereka mungkin memerlukan suatu renungan, dan kita tentunya kita lihat nanti bagaimana tanggapan mereka. Satu hal ingin saya tekankan, Indonesia tidak mendesakkan diri dalam hal ini. Kalau diterima baik, syukur. Kalau tidak, kita akan terus mendukung apa yang kita lihat sebagai sesuatu hal yang benar dalam permasalahan ini. Kita akan terus mendukung Bosnia dalam usahanya untuk menghadapi ekspansionisme
ataupun agresi yang dihadapi maupun apa yang disebut ethnic cleansing, kita akan mendukung usul-usul yang baik dari kelima. Menarik ya ke Kroasia dan ke Bosnia, nah khususnya ke Sarajevo. Nah Pak Ali, bagaimana Pak Ali menilai dari segi event internasionalnya maupun diplomasi Indonesianya nih? Tentu saja kunjungan khususnya ke Sarajevo dalam keadaan seperti sekarang ini menarik dan tidak dapat disangsikan akan dibaca sebagai suatu tindakan diplomasi RI yang menunjukkan kepedulian kita yang mendalam terhadap keadaan di Bosnia pada umumnya dan keadaan di Sarajevo pada khususnya. Kepedulian dan keprihatinan. Karena seperti diketahui kunjungan Bapak Presiden itu terjadi bertepatan dengan meningkatnya suhu ketegangan, dengan adanya berita-berita dan bahkan kenyataan terjadinya peningkatan tembakan-tembakan dan lain sebagainya. Bahkan sehari sebelumnya pesawat PBB di mana berada Yasushi Akashi, wakil khusus Sekjen PBB di Bosnia Herzegovina, tertembak juga, sehingga memang sangat menarik perhatian pers dunia. Secara politis memang kunjungannya itu sangat tepat, baik kunjungan ke Kroasia maupun kunjungan ke Bosnia. Kroasia seperti diketahui akhir-akhir ini menghadapi suatu dilema di mana presidennya telah menyatakan tidak lagi bersedia meneruskan keberadaan UNPROFOR di wilayahnya, yaitu khususnya di Krajina yang diduduki oleh orang-orang Serbia di Kroasia itu, karena merasakan seolah-olah keberadaan UNPROFOR itu bukannya menyelesaikan masalah, tetapi bahkan membekukan satu keadaan yang tidak dikehendaki. Nah, di tengah-tengah krisis itulah kita datang dan alhamdulillah pada waktu Bapak Presiden tiba di Kroasia sudah mulai nampak tanda-tanda ke arah penyelesaiannya yang telah ditempuh oleh Presiden Tudjman. Kalau di Bosnia memang sekarang ini sedang berlaku suatu gencatan senjata, tapi suatu gencatan senjata yang sangat fragil, yang sangat peka. Dan seperti diketahui sampai sekarang berbagai usul penyelesaian damai permasalahan itu belum mencapai satu titik temu. Nah, dalam suasana inilah Bapak Presiden, baik selaku Presiden RI maupun selaku Ketua Gerakan Non-Blok, itu datang bukan saja menunjukkan keprihatinan dan kepedulian, tetapi juga datang dengan ide-ide dan saran-saran penyelesaian. Yang Pak Ali sebut sebagai Indonesia menyumbangkan ide sebagai fasilitator ya Pak, bukan mediator. Nah ini kalau bisa Bapak terangkan lebih rinci lagi apa tuh yang dimaksudkan fasilitator? Jadi begini, kita selalu dalam diplomasi kita menekankan bahwa kita itu tidak ingin menggembar-gemborkan diri, tidak berambisi untuk menjadi penengah, apalagi di wilayah yang jauh dan dalam menghadapi masalah yang demikian rumit. Kita realistis. Namun Indonesia senantiasa bersedia untuk berusaha
menciptakan suatu iklim dan menciptakan suatu kesempatan yang dapat membantu mencapai suatu penyelesaian. Apakah itu suatu iklim berupa ide-ide, saran-saran, ataupun menciptakan sarana pertemuan dan lain sebagainya. Itu yang kita maksudkan dengan fasilitator dan bukan mediator. Nah, dalam hal ini kita memang sudah lama sekali mengikuti dan bahkan aktif mendukung suatu gagasan penyelesaian bagi peperangan yang sedang berkecamuk khususnya di Bosnia Herzegovina, tetapi secara lebih luas lagi krisis yang terus-menerus memuncak di negara-negara bekas Yugoslavia. Dan kita dengan sangat menyesalkan sampai kepada kesimpulan bahwa walaupun sudah beberapa tahun ini PBB aktif terlibat dalam usaha penyelesaian masalah ini, telah mengeluarkan berbagai keputusan Dewan Keamanan, dan walaupun negara-negara Eropa Barat dan Eropa pada umumnya sangat aktif, dan Amerika pun sangat aktif menyampaikan berbagai usul penyelesaiannya, sampai sekarang belum tercapai. Nah, menurut Pak Ali sendiri ya, upaya PBB yang sampai saat ini masih belum berhasil, begitu pula upaya contact group ini, sebenarnya letak permasalahannya itu di mana sehingga Indonesia itu ingin mengajukan sumbangan ide ini seperti yang Bapak tadi sebutkan sebagai fasilitator? Ya, terus terang saja, upaya-upaya itu tidak senantiasa didukung oleh suatu konsistensi dalam sikap negara-negara besar, negara-negara Eropa yang mendukungnya. Jadi konsistensi sikap yang dapat menjurus ke arah penyelesaian. Kenyataan kedua tentunya berbagai usul penyelesaian itu tidak mencapai konsensus, ditolak oleh salah satu atau lebih pihak yang bertikai itu. Menurut kita memang penyelesaian Bosnia Herzegovina mempunyai satu urgensi tersendiri. Namun mungkin sudah tiba waktunya masyarakat dunia juga mengadakan suatu atau memikirkan suatu penyelesaian yang menyeluruh dan tidak suatu penyelesaian yang sepotong-sepotong atau parsial. Itulah salah satu pendekatan dasar Indonesia dari semula, yaitu tanpa mengabaikan penyelesaian bagian-bagian ataupun aspek-aspek yang memang memerlukan perhatian khusus ataupun perhatian yang urgen. Menurut Indonesia, seyogyanya masalah bekas Yugoslavia ini didekati secara integral dalam mencari penyelesaian itu, didekati secara komprehensif. Dengan demikian mungkin akan bisa terdapat hal-hal yang dapat saling mengimbangi dalam mencapai suatu penyelesaian yang menyeluruh. Kedua, salah satu pikiran dasar Indonesia yang kita juga sampaikan adalah bahwa biar bagaimanapun dibantu oleh dunia luar, pada akhirnya suatu penyelesaian yang langgeng itu hanya bisa dicapai antara pihak-pihak yang langsung berkepentingan, pihak-pihak yang sedang bertikai itu, khususnya pemimpin-pemimpin Bosnia Herzegovina sendiri, Kroasia, Serbia, Montenegro, Macedonia, dan Slovenia. Jadi inilah dua pendekatan yang kita juga telah sampaikan kepada pihak Kroasia. Bapak Presiden telah menyampaikannya kepada Presiden Tudjman maupun kepada Perdana Menterinya, dan juga pada kesempatan beberapa jam kita berada di
Sarajevo. membicarakannya juga dengan Presiden Izetbegovic. Nah, tanggapan dari Franjo Tuđman atau khususnya dari Alija Izetbegovic itu bagaimana? Saya kira cukup positif. Walaupun tentunya mereka mungkin akan memerlukan sedikit waktu untuk mencernakan apa yang telah kita coba. Sebab bukan saja kita jelaskan pendekatan kita dan tawaran kita untuk kalau diperlukan kita bisa bertindak sebagai fasilitator, tapi kita juga jelaskan prinsip-prinsip dasar apa yang menurut kita harus dipenuhi. Mulai dari prinsip-prinsip dasar yang secara umum kita anut selaku negara non-blok dan negara yang telah melahirkan deklarasi Bandung, seperti non-intervensi di dalam masalah dalam negeri masing-masing, respect terhadap kedaulatan dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita juga katakan bahwa suatu penyelesaian harus berpangkal tolak dari kesediaan semua pihak untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing, saling mengakui garis-garis atau tapal batas masing-masing seperti yang diakui oleh dunia internasional. Sebab kalau tidak bersedia saling mengakui, ya susah untuk lebih lanjut beranjak ke suatu penyelesaian yang menyeluruh itu. Dan keduanya tentunya segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB dan juga segala usul penyelesaian yang sudah di meja selama ini tentu perlu diperhatikan. Nah, setelah kita jelaskan hal-hal ini, mereka mulai melihat bahwa apa yang kita usulkan itu disampaikan dengan suatu pendekatan yang logis, suatu pendekatan yang tidak mengabaikan apa yang sudah dan sedang dilaksanakan. Jadi tidak untuk mengurangi usaha-usaha orang lain. Dan juga saya kira ini penting mereka ketahui bahwa Indonesia di wilayahnya sendiri telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dengan pendekatan yang sama, yaitu tanpa pamrih, dan benar-benar didorong oleh keinginan yang tulus untuk membantu, bukannya untuk mencari keuntungan mencampuri sendiri, ataupun urusan untuk luar. Ya. Tapi Bapak Presiden sudah berbicara dengan Presiden Bosnia dan Kroasia. Apakah ini berarti akan mengadakan dialog yang serupa mungkin dengan pihak Serbia, Montenegro? Pasti pada satu ketika kita harus bicara dengan semua pihak secepat mungkin. Pada tingkat mana tentunya kita harus lihat kesempatannya. Dan dapat saya tegaskan bahwa dalam waktu yang secepat mungkin ingin kita memberi penjelasan kepada bagian-bagian ex Yugoslavia ya lama lainnya, khususnya dengan Serbia. Dan Indonesia sendiri sudah berpengalaman menjadi fasilitator terhadap masalah Kamboja. Nah, menurut Pak Ali, ini perbedaan antara masalah Kamboja dan masalah yang berlangsung di kawasan Bosnia ini bagaimana, Pak? Tentunya tiap masalah mempunyai karakteristik, mempunyai kekhususan, tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Namun dalam pendekatannya mungkin ada kesamaan-kesamaan. Di Kamboja juga jalan keluar akhirnya ditemui setelah terjadi pertemuan antara pemimpin-pemimpin yang langsung berkepentingan, yang sedang bertikai itu, yaitu di pertemuan-pertemuan apa yang disebut Jakarta Informal Meetings di Bogor dan di Jakarta. Dan setelah tercapai elemen-elemen dasar ke arah suatu penyelesaian, maka ditempuh suatu pendekatan konferensi internasional yang seperti diingat, konferensi internasional itu ada dua ketua bersama, Perancis dan Indonesia, dan kita ikut sertakan
negara-negara besar, negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Kita ikut sertakan negara-negara sekeliling Kamboja, artinya negara-negara jiran ya, ASEAN. Tapi juga kita